Karena itu umat ini dibagi menjadi tiga. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Ini dari umat Islam ya. Menzalimi diri. Bagaimana menzalimi diri? Dia kewajibannya kurang. Dia laksanakan. Hal yang dia haramkan kadang dia jatuh, dia langgar. Ini zalim terhadap dirinya. Yang kedua muktasid. Ada yang pertengahan. Pertengahan ini kewajiban dia tunaikan. Larangan tidak dia dekati. Tapi dia kurang di mana? Hal-hal yang sunnahnya. Hal-hal yang sunnah kurang dia laksanakan. Hal-hal yang makruh masih banyak dia kerjakan. Tingkatan yang paling tingginya sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dengan kebaikan. Ini dia tunaikan kewajiban. Dia lengkapi juga dengan hal yang disunnahkan. Dia tinggalkan hal yang diharamkan. Dia tinggalkan pula hal yang makruh. Bahkan sebagian hal yang mubah dia tinggalkan. Karena khawatir menjatuhkannya ke dalam hal yang apa? Hal yang makruh atau hal yang diharamkan. Iya. Ini tingkatan umat Islam. Dan itu istiqamah menentukan jenjang seorang itu di mana. Ya kalau dia sudah istiqamah menunaikan kewajiban saja, meninggalkan hal yang dilarang, itu sudah derajat yang paling minimal dari istiqamah. Derajat yang paling minimal ya. Kalau dia ingin derajat yang lebih tinggi, ada derajat yang lebih tinggi. Iya. Itu derajat dengannya seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah firman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan kepadanya. Siapa wali Allah ini? Allah terangkan di hadits qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Itu kewajiban dulu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang disunnahkan sampai aku mencintainya. Ini hal-hal yang disunnahkan. Baik. Istiqamah itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istaqamu ala amrillah wa amilu bi ta'atihi wa jatanabu ma'siyatah. Iya. Mereka istiqamah di atas perintah Allah, kemudian dia tunaikan ketaatan, dia lakukan ketaatan dan dia tinggalkan segala hal yang berbau dosa. Iya. Baik, maka itu pokok-pokok istiqamah ya. Tauhid, la ilaha illallah, sibuk dengan ilmu, giat dengan amalan salih, ikhlas dalam beramal. Ya. Demikian pula dari pokok istiqamah, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Hanya ayat itu ada, ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu harus lengkap dalam istiqamah. Bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Sebab istiqamah itu nggak bisa seorang istiqamah kalau dia senang noleh kanan dan ke kiri. Dia tidak yakin dengan pemahaman agamanya. Itu bukan orang yang belajar. Orang yang yakin dengan agamanya itu jelas jalannya. Tuntunannya jelas. Ilmu ini terwarisi. Ilmu ini sudah jelas. Sumber pengambilannya, metode talakkinya, cara menerimanya dari guru. Iya. Karena itu orang-orang yang belajar itu tidak ada kebingungan di dalamnya. Dengan berbagai firqah, berbagai golongan itu tidak membuatnya bingung. Sebab dia tahu jalan yang lurus itu apa. Dia belajar akidah. Akidah itu ada diwariskan oleh para ulama. Hal yang disepakati. Dikaji oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dibahas oleh para ulama sebelumnya, ulama setelahnya. Ya, dinukil kesepakatan dari berbagai negeri. Hal yang lebih meyakinkan dari pembahasan-pembahasan fikih. Pembahasan akidah. Makanya harusnya diambil dari guru, dipelajari. Ya. Jangan menoleh kepada orang yang memang nggak yakin dengan akidahnya.
Tidak yakin dengan akidahnya. Iya. Pembahasan nama dan sifat, ada yang mengatakan kita tetapkan nama saja, sifat tidak usah kita tetapkan. Ada yang mengatakan enggak, kita tetapkan nama, kita tetapkan sebagian sifat juga. Tapi sifat yang kita tetapkan ini hanya sifat fi'liyah. Apa hanya sifat datiyah? Iya. Adapun sifat fi'liyah, khabariyah itu kita tidak tetapkan. Sifat fi'liyah kita tidak tetapkan. Ada yang mengatakan enggak, kita tetapkan 8 sifat saja. Ada yang mengatakan enggak, kita tetapkan 7 sifat saja. Yang bilang 7 ini juga nanti dia pecah-pecah lagi. Itu 7 maksudnya sifat akliyah. Nanti bisa menjadi 21. Ya, sebagiannya lagi ada yang bikin 50 ya. Lebih menakjubkan dari orang terdahulunya di masa belakangan. Ya. Nah, ini kan aneh-aneh namanya. Nggak jelas akidahnya. Di pembahasan takdir, bingung masalah al-kasb. Ada belasan pendapat di kalangan mereka. Dan itu tidak seperti itu. Ciri akidah yang benar itu tidak seperti itu. Mau belajar agama itu tidak seperti itu. Agama itu sudah jelas sifatnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata kebenaran itu datangnya dari selain Allah, mereka akan dapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Akidah yang benar tidak seperti itu. Akidah yang benar itu kayak Al-Bukhari. Dia tanya lebih kepada 1000 gurunya, semuanya jawabannya sama. Seperti yang disebut oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Mereka berkeliling ke seluruh negeri-negeri umat Islam. Dia berjumpa dengan ribuan ulama dan mereka hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai masa mereka, dan mereka katakan ini akidah yang mereka sepakati. Itu akidah namanya, keyakinan. Dan itu ada semuanya. Kita baca, kita dengar, kita pelajari dari guru-guru kita. Talaki dari masa ke masa ada. Apa yang dibingungkan? Ya, yang bingung itu karena dia belum kenal saya. Belum kenal. Nah, begitu dia sudah kenal, sudah dapat guru yang bagus, ya, maka dia istiqamah di atas hal tersebut. Dia pelajari semua kewajibannya. Tadi saya sudah rinci ya sebagian kewajiban di pembahasan akidah. Sebagian kewajiban di pembahasan akidah. Nah, itu coba dipelajari dengan baik. Didalami. Dengan hal tersebut, insyaallah ta'ala seorang akan baik dan istiqamah di atas jalan. Ya, ini masih banyak pembahasannya, belum selesai. Tapi mudah-mudahan apa yang kita terangkan, baik saya sebut secara global ya, hal-hal yang membantu seseorang itu untuk istiqamah. Yang pertama, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia banyak merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, dia banyak berdoa, diberi hidayah. Dia perhatikan dengan renungi dengan seksama itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang keempat, dia cari teman duduk yang baik, orang-orang yang salih. Ya. Kemudian yang kelima, dia selalu bertobat dengan tobat nasuh, banyak beristighfar kepada Allah. Yang keenam, dia banyak membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap kandungannya. Yang ketujuh, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dia banyak mengingat kematian dan hari akhirat. Yang kesembilan, banyak menghisap dirinya, munasabah. Kemudian yang kesepuluh, dia banyak mempelajari dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, dan yang terakhir, dia berada di sekitar amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hal-hal yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang dari istiqamah. Yang pertama, jauh dari ilmu. Ini dihindari ya. Seorang jangan ada di dalam kehidupannya jauh dari ilmu. Kalau dia bukan seorang alim yang mengajari ilmu, dia penuntut ilmu. Kalau dia bukan alim, bukan penuntut ilmu, dia cinta kepada ilmu. Senang dengan ilmu tersebut dan baik di dalam membantunya. Demikian pula teman duduk yang buruk, ini bisa memalingkannya dari istiqamah, membahayakannya. Nah, hal yang memalingkan dari istiqamah juga adalah tidak memanfaatkan waktu luang dalam kebaikan. Ya, waktu kosong dia gunakan pada hal yang tidak baik, itu akan memalingkannya dari istiqamah. Dan dari hal yang memalingkan dari istiqamah, dia banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Juga dari hal yang memalingkan dari istiqamah, berputus asa dari rahmat Allah
kurang harapan. Ya, kurang harapan. Baik, itu mungkin beberapa hal ya yang mungkin bisa saya globalkan di tema kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sudah lewat 15 menit ya dari waktu yang direncanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada pagi hari ini sebagai sebab untuk kita istiqamah semua di kehidupan dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi hidayah kepada kita semua mengambil jalan-jalan istiqamah supaya kita bisa berbekal dengannya sehingga kita selamat di kehidupan dunia ini, bisa bersyahadat di sakaratul maut, dan kita juga selamat di alam kubur, serta kita selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berjumpa di majelis yang mulia ini dalam ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.